Engkau ya Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Hanya Engkau saja yang layak disembah. Dan kami rindu Tuhan, ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami yang sudah boleh kami bawa ke hadirat-Mu, boleh memperkenankan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati-Mu ya Tuhan. Itulah tujuan kehadiran kami pada saat ini. Kami ingin menaikkan syukur pujian, mengucapkan terima kasih yang tidak henti-hentinya untuk karya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini. Kami masih ada itu karena Tuhan. Kami memiliki kesehatan itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh beribadah bersama di rumah-Mu, itu juga karena kemurahan-Mu. Bahkan ketika kami juga boleh beribadah bersama keluarga kami di rumah masing-masing, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih, dan terima kasih untuk segalanya yang Tuhan sudah kerjakan. Ketika kami mengalami kelemahan, hanya Engkau Tuhan yang hadir untuk menguatkan, meneguhkan. Ketika kami sakit, Engkau yang sudah hadir untuk memberikan jamahan dan pemulihan kepada kami. Ketika kami dalam kekecewaan, putus asa, ketika kami sungguh-sungguh ya Tuhan mengalami keunduran, hanya Engkau di dalam roh-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan mengingatkan kami kembali untuk bangkit dengan mengandalkan lebih lagi kepada Engkau Tuhan, dan kepada janji-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu. Mari Tuhan, saat ini kami pun rindu mendengarkan sapaan-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Berkaryalah di dalam diri setiap kami masing-masing yang ada di hadapan-Mu, baik yang di rumah-Mu ini maupun yang ada di rumah kami sendiri. Sebagaimana Engkau sudah berkarya saat Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kami rindu Engkau juga berkarya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Teristimewa hamba-Mu menyerahkan diri. Tolong dia Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kuduskan, layakkan, dan pakai dia sebagai alat-Mu, menyatakan kehendak-Mu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat Hari Raya Pentakosta. Biar kiranya kuasa roh boleh terus membimbing kita, menyertai kita, mengajar kita, menopang kita, meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan dan menunaikan misi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing. Hari ini tema kita adalah peran Roh Kudus di dalam bersaksi. Dan saya memberikan subtema untuk firman pada hari ini adalah Mission Impossible. Itulah yang Tuhan gerakkan untuk saya membagikan firman-Nya pada pagi hari ini. Mission Impossible. 2 perikop menjadi dasar, Kisah Rasul 2, 1-13 dan Yohanes 16 ayat 4-11. Tapi saya akan bacakan secara cepat, hanya dari salah satu saja, Kisah Rasul pasal 2, ayat 1-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti
yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kiren, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada yang mengenal tokoh ini. Dalam satu masa di televisi itu ada yang lagunya begini. Oh, oh, siapa dia? Oh, oh, siapa dia? Siapa dia? Ada yang mengenal? Mana gambarnya? Oh, belum muncul. Ya. Oh, luar biasa, betul sekali, Tom Cruise, ya. Ini bukan tokoh lama, ya, tetapi sampai saat ini dan saat sekarang ini sedang merilis Mission Impossible yang ke-7. Nanti tahun depan 27 Mei 2022 baru tayang pertama, tapi masih di Amerika. Aktor yang sangat terkenal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mission Impossible itu dibintangi aktor utamanya adalah dia, Tom Cruise. Saudara sekalian, sebuah film action Amerika Serikat tentang misi penyelamatan dunia dari kehancuran akibat sekelompok orang-orang jahat atau yang dikatakan para teroris. Jadi misi menyelamatkan dunia dari sekelompok orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan kehidupan dunia. Itu Mission Impossible yang ke-7. Nah, secara ringkas intinya itu adalah pada akhirnya di dalam perjuangannya, walau sangat sulit dan seringkali harus berhadapan dengan maut, tapi misi yang dipercayakan selalu berhasil dan dikerjakan dengan baik. Itu Mission Impossible. Walaupun misi yang mustahil untuk dilakukan dikerjakan, tetapi pada akhirnya berhasil juga diselesaikan dengan baik. Sang tokoh selalu dapat keluar dari krisis dan kesulitan yang dihadapi dan akhirnya menang. Dunia terselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah misi penyelamatan dunia oleh para murid atau para rasul pada masa Tuhan Yesus maupun oleh murid-murid pada masa ini, yaitu kita sekalian termasuk di dalamnya, adalah mission impossible untuk dikerjakan. Amin. Atau ada yang berkata, oh bukan, itu gampang Bu Lea. Menginjili orang, kamu berdosa, bertobat, percaya Yesus, masuk surga, gampang dilakukan. Mungkin saudara punya pengalaman, sudah beberapa kali memenangkan jiwa-jiwa. Tapi bagi saya, dan di dalam iman keyakinan saya, saudara tidak sanggup melakukan itu tanpa karya daripada Roh Kudus. Demikian juga para rasul pada waktu itu. Kenapa? Karena kita bukan menghadapi sekelompok orang jahat, sekelompok teroris. Tetapi firman Tuhan, khususnya Tuhan Yesus berkali-kali menegaskan,
Yang kita hadapi itu adalah kuasa kejahatan, penguasa dunia ini. Yohanes 12:31, 14:30, 16:11, 1 Korintus 2, Efesus 6, dan masih banyak lain. Satu yang saya ambil untuk saya kutip dan saya baca adalah dari Yohanes 14 ayat 30. Masih dalam perikop janji Yesus tentang datangnya penghibur, roh penolong, roh kebenaran, roh kudus. Di dalam ayat 30, Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu." Kenapa? Sebab penguasa dunia ini sudah datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ini pernyataan daripada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sidang kekasih Tuhan membuat orang bertobat dari dosa-dosa dan kejahatannya. Membawa dia kepada Kristus untuk menjalani kehidupan di dalam kebenarannya adalah mission impossible bagi kita untuk kita lakukan. Tetapi ini bukan mission impossible untuk dia. Roh yang hadir dalam peristiwa Pentakosta, yaitu Roh Kudus sendiri. Kenapa? Karena kuasa yang bekerja dalam diri para rasul dan pada diri murid pada masa ini adalah kuasa yang supranatural. Kuasa yang maha dahsyat, maha ajaib. Karena itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 memakai kata kuasa itu dengan dunamis. Kita mengenal dinamit. Sesuatu yang bisa meledak, menghancurkan, merusak apapun yang ada di sekelilingnya. Itulah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada para murid. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa supranatural, kuasa yang maha segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa tersebutlah yang memberikan daya kekuatan dan kesanggupan para murid pada masa itu maupun kita pada masa ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Saksi, kata saksi itu juga hal yang menarik. Memakai kata dasar martyrio, martir. Jadi artinya siapa yang dimampukan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan, itu siap dan rela berkorban bahkan untuk nyawanya sendiri. Dalam catatan sejarah gereja kita tahu, murid-murid Tuhan sebagian besar bahkan semua hampir rata-rata mati sebagai martir. Karena apa? Karena Injil Tuhan, melaksanakan amanat Tuhan untuk menjadi saksi bagi Injilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Pentakosta yang tadi saya bacakan, ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab mengatakan setiap orang yang hadir di tempat itu menjadi bingung, tersepona. Di dalam ayat 4 dikatakan tercengang-cengang dan heran. Diulang di dalam ayat 7. Kemudian diulang lagi di dalam ayat 12. Mereka tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Kalau kita melihat sesuatu yang sangat mengagetkan, di luar daripada yang kita duga, yang mampu kita mengerti dan pahami. Bengong, seperti orang tidak sadar, blank semua. Tetapi pada waktu itu semua orang tanpa kecuali heran, bingung, termangu-mangu, tercengang-cengang, lalu mulai berkata satu dengan yang lain, mana mungkin ini bisa terjadi? Apa ini artinya? Bagaimana mungkin seumur hidup itu satu-satu kalinya mereka melihat, mendengar, menyaksikan peristiwa itu? Dalam catatan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itulah satu kalinya peristiwa itu dicatat, di mana para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa dari setiap orang yang hadir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Pentakosta adalah satu dari 3 hari raya besar umat Yahudi. Dan Tuhan menetapkan dalam 3 hari raya tersebut tidak boleh ada orang yang tidak hadir, khususnya kaum
pria atau laki-laki. Semua harus datang ke Yerusalem, ke bait Allah untuk merayakan, termasuk hari raya Pentakosta. Karena itu dalam catatan Kisah Rasul tadi kita melihat, kita membaca, mereka orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ini kita perlu kasih berbeda, ya, ayat 5 katakan. Lalu dijelaskan segala bangsa, segala daerah, negara, itu dari mana saja? Ada 16 disebutkan. Ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan seterusnya sampai Kreta dan Arab. Saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang mewakili manusia dari seluruh bumi, dari berbagai negara dan bangsa, serta benua yang ada. 4 benua, Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Ada 4 wilayah, utara, selatan, terus barat dan timur. Semua terwakili dengan hadirnya orang-orang Yahudi di hari Pentakosta itu. Ini bukan tanpa arti dan makna, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 Tuhan katakan apa? Ketika Roh Kudus turun, kamu dapat kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Disinilah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan heran. Apa itu? Mujizat berbahasa. Bukan berbahasa roh. Ada salah satu karunia roh, yaitu berbahasa roh. Tapi di sini bukan dalam konteks berbahasa roh tersebut. Berbahasa asing. Bahasa yang tidak pernah saya pelajari, bahasa yang tidak pernah saya punyai. Tapi ketika saya ngomong seperti saat ini, Anda semua mungkin bukan hanya dari Kudus. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Toraja. Dengan bahasa asal daerah Anda masing-masing. Tapi saya ngomong dalam satu kata, 16 orang dari 16 negara itu bisa mengerti dalam bahasa asal mereka. Ini karunia yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang manusia, sejenius apapun. Karena itu mereka berkata, bagaimana mungkin? Semua mereka itu orang Galilea. Tapi kita yang dari penjuru kolong langit bisa mengerti, menangkap, memahami apa yang mereka katakan dalam bahasa asal kita masing-masing. Mujizat pertama yang Tuhan Roh Kudus kerjakan di hari Pentakosta. Tuhan Yesus mengawali pelayanannya dengan melakukan mujizat pertama adalah mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di kota Kana, dicatat Yohanes pasal 2. Tapi Roh Kudus berkarya, bekerja pada hari Pentakosta. Mujizat pertama yang dikerjakan apa? Memberikan kemampuan untuk berbahasa bagi para rasul, berbahasa asing, berbahasa yang tidak mereka miliki dan kuasai. Saudara sekalian, ini membuat mujizat itu punya dampak. Kenapa? Dikatakan sebagian besar dari orang-orang dari segala bangsa yang hadir pada waktu itu ada 3.000 yang bertobat dan dibaptis. Inilah menjadi benih Injil, saksi Tuhan bagi tersebarnya kabar baik, kabar keselamatan, perbuatan Allah yang ajaib, yang luar biasa di dalam peristiwa kematian, kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Untuk menjadi berita yang akan dibawa oleh mereka saat mereka kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Saudara sekalian, apa yang impossible bagi para rasul, tetapi itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam Roh Kudus. Tidak ada yang impossible bagi Allah, bagi Tuhan, bagi Roh Kudus. Segala sesuatu menjadi mungkin. Segala sesuatu menjadi dapat dilakukan
Apa yang manusia tidak dapat kerjakan, tapi Tuhan sanggup lakukan dan kerjakan itu. Kenapa? Karena kuasa. Karena pribadi Roh Kudus yang disebut Yohanes sebagai penolong yang lain, penghibur, sebagai pengacara, advokat, pendamping, pembela, sebagai pembimbing, counselor. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu bukan hanya memberikan kuasa untuk kita bisa bersaksi. Apa yang sudah saya alami, apa yang dikerjakan Allah dalam diri saya melewati berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan, itu bisa menjadi kesaksian untuk apa? Memberkati, meneguhkan iman orang yang mendengar. Bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah bukan hanya bekerja pada masa PL, pada masa PB, tetapi juga masa sekarang dalam kehidupan setiap kita. Terlebih pada saat-saat ini, ketika pandemi masih berjalan, banyak orang, semoga tidak menjadikan putus asa, depresi, akhirnya meninggalkan Tuhan. Tekanan kehidupan, tekanan kesulitan, tekanan masalah, ya, itu semakin berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kehadiran penghibur berperan untuk menolong, menopang, meneguhkan anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Karena itu harus apa? Harus selalu dekat dan terus bergaul, bergumul bersama dengan Tuhan. Karena janjinya Roh itu diam dan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hanya temporari. Oh, hanya saat sakit. Ya, sedikit saja menambahkan, puji Tuhan saya masih bisa berdiri di hadapan saudara. Saya pikir sudah tidak ada kesempatan itu. Tanggal 27 sampai 7 Mei, Tuhan izinkan saya tergeletak tidak berdaya. Dan saya sudah berdoa kalau sampai minggu kedua 9 Mei saya masih tidak mampu bangun, saya akan kontak Pak Daniel untuk dijadwal ulang. Kenapa? Saya tidak akan menolak. Saya masih tetap sedia 23 itu dijadwal. Tetapi harus ada satu orang standby. Kenapa? Siapa yang tahu hari depan kita? 1 jam ke depan saya tidak tahu saya masih hidup atau sudah tiada. Tapi ternyata sebelum tanggal 9 Tuhan sudah pulihkan saya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang memberikan penghiburan saat-saat kita lemah dan tidak berdaya? Hanya Dia. Hanya Dia yang di dalam Rohnya hadir dengan nyata. Mengingatkan kita kepada janji-janji dan kebenaran firman-Nya. Meneguhkan saat kita lemah, saat kita down, saat kita stres. Siapa yang mampu menggugah kembali, membakar kembali api roh saat kita menjadi jenuh, bosan. Larinya hanya apatis. Situasi tidak pernah berubah, makin lama makin sulit. Apa yang bisa saya lakukan? Membuat orang bisa kecewa, akhirnya pelan-pelan mundur, apalagi tidak bisa datang ke gereja, tidak berani keluar untuk beribadah, sehingga bisa dibakar bersama-sama oleh Roh melalui ibadah, pujian, firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, pada zaman ini dan mungkin kita tidak tahu ke depan makin sulit, dan saya percaya akan makin sulit. Betapa vitalnya karya kerja Roh Kudus yang Tuhan janjikan ini dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menikmati karya Tuhan itu? Kita jangan pernah menjauh darinya. Membangun senantiasa kedekatan, relasi, hubungan. Walaupun kita hanya seminggu sekali mungkin datang ke gereja, tapi di hari-hari menjalani hari-hari hidup, setiap waktu, setiap saat, jangan pernah hati pikiran kita lepas dari Dia. Hanya itu kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan ini ada seorang yang saya ambil sebagai ilustrasi, tokoh yang punya filosofi seperti ini. The greatest missionary is the Bible in the mother tongue. It needs no furlough and is never considered a foreigner.
Apa artinya? Bagi William Cameron Townsend, ya, Billy Graham itu menyebutnya sebagai the greatest missionary of our time. Dia misionari yang terbesar, terhebat. Rob Winter dari United States Center for World Mission menyatakan dia seorang misionari yang paling menonjol selama 2 abad terakhir ini, sejajar dengan William Carey dan Hudson Taylor. Saudara, apa yang membuat Townsend ini menyerahkan seluruh totalitas hidupnya untuk melayani Tuhan dengan satu bentuk pelayanan pengabaran Injil yang berbeda dari yang lain? Waktu dia pergi ke Guatemala dalam satu tim misi juga sebagai volunteer menjual Alkitab dalam bahasa Spanyol, ternyata dia menghadapi tantangan. Seharusnya pada masa itu Alkitab itu masih jarang. Berarti ini peluang yang sangat besar. Banyak orang belum punya Alkitab. Pasti akan banyak orang membeli Alkitab. Tapi ternyata tidak seperti harapannya. Dia tiba di sana menjajakan Alkitab, tetapi ternyata yang dilayani orang-orang itu adalah suku Indian. Ya, salah satu suku Indian yang tidak ngerti sama sekali bahasa Spanyol. Akhirnya apa? Mubazir. Tidak ada yang beli. Nah, satu kali saat dia sedang berjalan-jalan, ada salah seorang dari suku itu, suku primitif Indian itu berkata kepada dia, kalau Allah yang kau sembah itu benar-benar pintar, mengapa dia tidak berbicara kepada kami dengan bahasa kami? Jadi jangan pakai bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa kami. Kalau Allah yang kau sembah itu benar-benar hebat, luar biasa, pintar, kenapa dia tidak berbicara kepada kami dengan bahasa kami? Sehingga kami bisa ngerti, sehingga kami bisa paham apa yang kamu sampaikan. Saudara, pertanyaan ini itu terus tergores di hati pikiran Townsend. Dan itu menantang dia untuk apa? Untuk melayani dalam satu bidang. Penterjemahan Alkitab. Jadi dia menghabiskan waktu 13 tahun hidup, ya, bergaul, mempelajari bahasa mereka sehari-hari dan mencoba menyalinnya dalam bentuk bahasa tulisan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menerjemahkan setidaknya Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Indian yang mereka mengerti. Saudara, akhirnya setelah hidup, belajar 13 tahun, 10 tahun perjuangannya menyelesaikan penerjemahan bahasa Indian dari Perjanjian Baru. Jadi akhirnya totalnya berapa? 27 tahun. Paham satu bahasa suku Indian di Guatemala. Saudara sekalian, akhirnya ini yang mendorong dia untuk membangun sebuah pelayanan misi, yaitu dia menjadi pendiri Wycliffe Bible Translator BPT dan ditunjang dengan mendirikan Summer Institute of Linguistics, pelatihan, pembinaan, pengajaran bagi orang-orang yang berbeban dalam penerjemahan Alkitab. Saudara sekalian, filosofi itu membuat Townsend untuk akhirnya seluruh hidupnya dia serahkan untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik kepada bahasa orang-orang dari berbagai suku bangsa dan bahasa mereka. Setelah 50 tahun melayani, dia melayani di Cameron, Peru, ya, akhirnya di usia 72 tahun. Yang harusnya pensiun, menikmati masa tua, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia terbeban, digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Di satu negara Uni Soviet, ada 100 bahasa tutur yang belum ada satu pun diterjemahkan dari Alkitab ke bahasa mereka.
Ini yang mendorong dia walaupun dia sudah tua bersama istrinya, akhirnya dia belajar bahasa Rusia. Dan dia pergi ke sana untuk apa? Memulai mengerjakan penterjemahan Alkitab dalam bahasa di daerah-daerah atau suku-suku di Rusia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Townsend adalah salah seorang yang digerakkan Roh Kudus untuk menunaikan misi Allah bagi keselamatan banyak orang dari berbagai suku bangsa. Bagaimana dengan kita saat ini? Bukankah kuasa Roh yang sama sudah dianugerahkan juga kepada kita saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Paulus di dalam suratnya, yaitu di Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Kristus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Inilah Roh Kudus yang sama yang hadir dalam peristiwa Pentakosta. Artinya apa? Bukan hanya para rasul, para murid pada masa PB, tetapi pada zaman ini dan terus. Ketika ada orang percaya, bertobat dari segala dosanya, terima Tuhan Yesus, saat itu juga dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus, Roh kebenaran itu berdiam di dalam dirinya, yang akan memberdayakan dia dengan segala kuasa, hikmat dan karunia-Nya untuk menjadikan dia saksi bagi Injil Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita melaksanakan misi Allah untuk menjadi saksinya dalam kehidupan keseharian kita. Jangan berkata, mana mungkin Bu Lea saya harus pergi ke Amerika, ke Afrika, ke Aceh, ke Papua. Tidak perlu pergi jauh-jauh. Tapi menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di rumah, di toko, di perusahaan, di pabrik, di pasar, dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk berkarya di tengah masyarakat. Bahkan di gereja, di sekolah, dan sebagainya. Saudara dan saya diutus untuk menjadi saksi melalui apa? Buah-buah kehidupan dari karya Roh Kudus di dalam kita. Buah Roh di dalam catatan Paulus Galatia 5:22-23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus sampai penguasaan diri. Bagaimana kita menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan sehari-hari kita? Apakah ketika kita sakit tidak berdaya mengubah wajah kita hilang sukacitanya? Orang tidak melihat lagi wajah yang ceria, wajah yang dipenuhi dengan syukur, wajah yang dipenuhi dengan sukacita, wajah yang dipenuhi dengan kelegaan karena ada damai sejahtera Tuhan. Itu memungkinkan kita menjadi saksi, saudara. Ketika orang bertemu dengan kita, sepertinya hidup kita oke-oke saja, tapi orang tidak tahu apa yang ada di dalam kita, di balik pergumulan hidup kita. Orang hanya melihat dari luar, padahal ada satu beban yang berat yang menindih kita. Tapi itu tidak nampak. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus memungkinkan kita, memberdayakan kita, memampukan kita untuk boleh berserah, sehingga kita tetap memancarkan kasih karunia rahmat daripada Tuhan. Buah hidup yang baru. Buah pertobatan kita. Buah kesetiaan kita melalui karunia Roh yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Catatan 1 Korintus 12, ada berbagai karunia dianugerahkan Roh yang sama kepada setiap kita. Apakah kita setia dalam menunaikan kepercayaan yang Tuhan berikan itu kepada kita, setiap kita? Sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan, banyak orang diberkati melalui pelayanan dan kehidupan kita. Mari kita mohon Roh Kudus menolong dan berkenan memakai kita. Kita pun boleh hidup di dalam penyerahan diri sepenuhnya untuk boleh Dia pakai sebagai alat
bagi kemuliaannya. Kenapa? Karena misi ini adalah mission impossible untuk saudara dan saya. But not impossible for him. The glory of Jesus, the glory of the Lord, the glory of the Holy Spirit. Bapak Ibu, apapun situasi, kondisi, masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini, Tuhan yang sama, roh yang sama, itu sudah ada diam dalam kehidupan kita. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan anugerah ini. Tidak ada hal yang mustahil untuk Dia lakukan dan kerjakan. Ketika Dia bekerja tidak butuh waktu lama. 1 detik saat itu juga perubahan, pemulihan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita serahkan hidup kita untuk boleh dipakai sebagai saksi-saksinya pada masa ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkayalah ya Roh Kudus lebih jauh lagi. Engkau yang menjelaskan, memberikan pengertian, memberikan hikmat dan wahyu kepada setiap kami untuk memahami kebenaran yang ingin Engkau sampaikan kepada kami saat ini, Tuhan. Setiap kami, Tuhan tahu apa yang menjadi beban, pergumulan, kesulitan, tantangan yang menindih kami. Kami merasa hampir-hampir tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi. Oh Tuhan, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, berkaryalah. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang boleh melihat Engkau, menikmati berkat, rahmat dan kasih karunia-Mu. Mereka boleh diteguhkan, mereka boleh dibangkitkan semangat gairah kehidupan mereka. Terus memandang kepada Engkau dan hanya kepada Engkau. Kami dimungkinkan melewati saat-saat sulit seperti sekarang ini, Tuhan. Untuk tetap dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Yang di dalam namanya Engkau ya Bapa menganugerahkan kepada kami Roh Kudus, roh kebenaran, menjadi penolong, penghibur, menjadi counselor, menjadi advokat yang selalu berada di samping kami, di sisi kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan, setiap kasus dan situasi sulit yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.